Halo, gue Mulki, gue owner ET. Ayo kita lihat ET. Halo Terus, apa kabar? Kali ini kita akan membuat video yang beda ya. Kali ini kita nggak di mobil, tapi kita mau ngomong-ngomong soal bengkel. Nah, kebetulan di samping saya ini sudah ada orangnya. Om Mungkin, apa orang? Siap. Dari Baik. IRT Om, Garage ya. ERT Garage. IRT Garage. Nah, Om ini sebagai apa? Pemilik atau pengurus atau apa ya? Owner sih, Om. Sebagai owner dari Yo. IRT Garage yang ada di Pesantren ya, Ya, betul. di Jakarta Selatan. Nah, kita mau seputar bengkel nih. Ya. Mungkin yang paling basic dulu kita tanya. Uh, Apa sih latar belakang didirikan bengkel ini? Jadi bengkel itu startnya dari tahun 2017, Om. Dulu baru selesai sekolah lah. Saya berdua tuh sama temen, awalnya masih nganggur, belum ada kerjaan, kita cari modal kecil. Kita coba karena latar belakangnya sama-sama suka otomotif, kita coba buka bengkel. Dari situ sih Om, awal-awal mulanya. Terus ya berjalan pelan-pelan itu awal mula kita bengkel buka di Geraha Raya. Di Geraha Raya tuh kurang lebih selama 2 tahun itu kita masih numpang. Masih numpang di eh, dulu ada cuci steam punya temen juga. Kita numpang di situ, nyawa tempat kecil, cuma masuk 4 mobil. Startnya latar belakangnya awal dari situ. Gitu sih dari tahun 2017. Dan kalau masalah dengar tadi yang penting kan Hmm. awal itu sebenarnya bengkel umum gitu ya. Bengkel basicnya bengkel umum. Uh, Tune up, servis ringan, kaki-kaki, basicnya sih itu. Tapi untuk semua untuk Jepang, mobil Jepang rata-rata. Gitu. okay. Cuma kan tadi juga kita ngobrol di belakang ya. Ya, Ya kan si Rinjau itu ternyata banyak mobil model yang masuk gitu. ya, ya, Terutama si RV jenis pertama gitu. ya, ya. Itu dari kapan? Si Arvi sebenarnya dari awal sih udah ada satu dua, cuman nggak langsung banyak, mulai banyak tuh 4 tahun ke belakang lah. 4 tahun ke belakang itu mulai banyak karena dari mulut ke mulut, terus komunitasnya juga lumayan besar kan di Jakarta, ramai juga. Dari mulut ke mulut akhirnya banyak yang datang dari situ sih Om. Gitu. Berarti itu mulai di ramen sama mulai itu sejak tahun berapa? Kalau Honda dari awal kita buka emang rata-rata semuanya udah Honda. Honda semua sih, Genio, Vario, rata-rata Honda tahun 90, tahun 2000-an, rata-rata itu bengkel kita pegang. Gitu. Gitu sih Om. Cuma kalau sekarang kita lihat ini kita ya, kita lihat gitu. Kebanyakan yang dipegang adalah CRV jenis pertama. Gitu ya. Gen 1 ya. Betul, Servi Gen 1. Servi Gen 1 banyak. Karena apa ya? Ya itu balik lagi dari mulut ke mulut, komunitasnya lumayan solid, jadi rame dan alhamdulillahnya sih mungkin karena beberapa awalnya banyak yang masalahnya selesai kali ya. Jadi akhirnya pada balik lagi. Itu sih Om. Oh, kan tadi gini mas, cerita juga kan, awal kan cuma di tempat yang kecil ya. Iya, awal 4 mobil ya betul. Nah, kan kalau sekarang udah besar gitu. Ya alhamdulillah. Pakai motor luas gitu. Rata-rata dalam sebulan selama sini selama di tempat ini. Gitu. Hmm. Dalam sebulan rata-rata berapa yang masuk sini? Untuk semua mobil ya Om. Pokoknya total. Campur total. Rata-rata harian bisa sampai mungkin kalau kita hitung sehari 3 mobil ya sebulan 80-90-an lah. Banyak ya? Lumayan lah Om. Tapi itu campur ya, biasanya cuma ada yang servis ringan aja. Rata-rata ganti oli, tune up. Karena kita di sini juga hampir semuanya kan kita pegang ya, mesin, kaki-kaki. Kalau misalkan ada yang mau servis alternator atau radiator segala macam juga kita pegang listrikan. Jadi mungkin karena hampir semuanya jadi lumayan banyak. Itu sih. Dari masuk itu nggak hanya Honda gitu ya? Nggak hanya Honda, mungkin Toyota banyak, beberapa kayak Mitsubishi gitu-gitu juga ada. Nah, yuk kita lanjut lagi. Om, ya. Dari sekian banyak mobil tadi gitu, ya. Apa sih yang paling banyak masuk sini yang paling sering? Makanya udah hatam deh kalau ini masuk gitu. Kalau masuk sih udah pastinya sih habis sih. Ya. Cuman rata-rata untuk semua Honda sih alhamdulillah sih udah lumayan familiar lah untuk Honda.
Apalagi yang untuk kayak dari tahun 90 sampai 2000-an udah ini ya. Itu ya. Ya berarti kan kalau misalkan dikasih list gitu artinya, berarti kan yang paling banyak pasukan CRT Gen 1 Januari ya. setelah itu apa? Setelah itu rata-rata Genio, Vario, masih Honda semua sih, Nova, beberapa. Terus kalau untuk tuna-tuna campur sih. Mobil-mobil baru pun ada kayak Yaris, Jazz semua. Cuman untuk yang paling banyak sampai sekarang tetap masih Jati. Kalau yang misalnya paling langka, paling jarang itu pernah nggak? Apa gitu ya maksudnya? Kayak yo, jarang-jarang udah dapat mobil ini gitu. Paling jarang ya. Atau paling rare atau unik mungkin gitu. Kita pernah benerin gearbox Mitsubishi Colt. Itu juga baru sekali. Oh, dari Mitsubishi yang gitu? Mitsubishi Colt. Bukan dari Honda malah ya? Bukan. Itu waktu itu mobil temen kebetulan gearboxnya trouble, nggak mau masuk, ininya kita bongkar. Ya, ada partnya diganti. Itu tuh pertama kali tuh. Colt Rally. Lalu HRV Gen 1. Itu aja sih. Nggak banyak sih kalau yang langka-langka. Berarti yang paling tua itu ya tadi ada Colt ya? Oh, tahun 70 ya. Enggak, Colt yang muda om. Oh, yang turbo. oh, Colt XV berarti? Yang view, betul. Iya. Yang hatchback berarti kan ya? Yang hatchback, Colt XV. Terus ada apa lagi? Oh, itu HRV. Oh, ada Stepwagon. Kita ingat yang Stepwagon. Itu yang Gen 1? Iya. Ya, Stepwagon Gen 1 yang baru keluar juga kan. Yang hybrid ya, masih baru. Itu juga lumayan rare kan ya. Ya, di Indonesia jarang tuh. Iya. Karena kan jauh impor tuh masuknya di mesin ya. Karena kebetulan kan basic mesinnya dia sama sama CRV Gen 1. Itu sih sementara itu kan. Berarti waktu terima Stepwagon di sini, terus ngulik mesinnya, ya ini nggak heran loh. Nah kan itu sama lah bisa dibilang. Berarti tingkat kesulitan untuk memperbaiki Stepwagon sama CRV jauh kan? Tingkat kesulitan. Iya, sama. Mungkin kesulitannya lebih karena ruang mesinnya terbatas. Jadi kayak kita kalau naikin mesin nggak bisa yang biasanya kita blokin di bawah, aku naik, ini kita satu-satu blokin dulu, bisa kayak itu. Lebih ke situ aja sih. Cuman untuk basic mesin kan. Kan untuk saat ini lagi banyak kan mobil di dalam sini? Mobil lumayan rata-rata lagi pada turun mesin, dari turun setengah, ada yang repair kinetic juga. Lumayan sih, ada 45 mobil, 45. Ya, lumayan yang nginep ya. Yang nginep? Iya. Oh, tambah kalau misalkan untuk yang cuma sekedar servis itu berapa lama gitu kerjanya? Standar sih kita 2-3 jam lah untuk tunak aja, tunak selvet ya 3 jam 2-3 jam. Berarti di dalam sini banyak yang menarik ya. Pasti pada ini kan penasaran apa di dalamnya. Tapi sebelum kita intip apa di dalam, ini boleh kita tanya terakhir mungkin sebelum penutup, harapan untuk atau target apa untuk baik-baik ke depannya apa? Sementara harapannya mau enggak banget. Kita kedepannya ada rencana mungkin kalau ada rezeki nanti kita mau pasang lift mobil ya buat mempermudah kerja teman-teman mekanik kan. Terus ya paling SOP aja kita benerin sih. Benar itu sih. Untuk sementara ini, karena kan kita baru ke tempat sini yang lebih besar itu baru jalan 2 tahun kan. Masih banyak yang harus dirapihin dan tempatnya dari kerjaan anak-anaknya, karena tempat baru, customer baru juga banyak. Itu aja sih. Ya, jadi kalau misalkan untuk sekarang ini masih pada bolong gitu, iya, tidur, terus foto gitu, iya, untuk cek di bawahnya gitu. Ya, lebih alat-alat sih kita mau lengkapin, ya, buat kalibrasi injektor, ya, karena juga banyak orang mobil tua juga tangkinya atau pada kotor gitu. Lebih ke mau lengkapin alat-alat sih. Berarti belum ada rencana untuk misalkan memperluas lahan bengkel atau misalkan ekspansi ke buka cabang gitu. Kalau ekspansi buka cabang belum om. Dan kalau memperluas kebetulan karena emang kita baru pindah dan tempatnya sekarang baru diluas, sekarang masih cukup lah. Itu aja. Ya, artinya fokusnya ada ke depan untuk melengkapi alat kerja gitu ya. Betul. Sama SOP kerjaan anak-anak lagi mau diperbaiki. Itu aja sih. Oke. Nah,
Udah nggak sabar kan mau lihat ini sih bengkelnya dan ada apa aja di sini, ada apa aja mobilnya. Om, boleh kita lihat ke dalam? Boleh Om, silahkan. Ya. Let's go. Nah, kita sekarang udah ada di area bengkelnya dan kayak tadi bilang ya, ini banyak banget Honda CR-V Gen 1 yang masuk sini. Baru keluar aja langsung ketemu nih Honda CR-V Gen 1. Ini lagi diapain Om? Ini lagi beresin kaki-kaki sih Om. Beresin kaki-kaki, lagi nunggu part. Sama kemarin sempat ganti evap karena AC-nya kurang dingin. Itu aja sih, menunggu barang. Oke. Ini baru satu, di dalam lebih banyak lagi mobil. Yuk kita lihat di dalam. Kayak tadi saya bilang, di sini lebih banyak lagi mobil ya. Terutama CR-V Gen 1. Ini kalau kita hitung, total ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Dan itu di bawah video kita ada mesin itu punya Om? Punya siapa? Itu punya Gen 1. Punya Gen 1? Ya. Oh ya, tadi kan juga disebut-sebutin salah satu mobil rare yang ditangani adalah Stepwagon Gen 1. Nah, ini mobilnya nih. Lagi di apa nih Om? Ini lagi naikin mesin. Habis refresh kemarin, kita oversize. Itu aja sih, karena kemarin rada ngelatak pistonnya. Dan ini juga sudah buat info tambahan. Ini Stepwagon ini udah dimodif jadi mobil camper van. Jadi kalau kita lihat dalamnya itu udah dimodif. Jadi untuk penumpangnya cuma di depan doang ada. Iya. Lanjut Om, di sebelahnya ada Genio nih Om. Iya, ini Genio. Kebetulan kemarin habis refresh juga. Ini udah di swap ke mesinnya CR-V B20. Swap engine ya? Iya, B20 tapi standar. Itu aja sih Om. Tapi udah Ini udah naik lagi nunggu radiator. Nah, kemarin radiatornya ganti karena bocor. Tapi berapa lama total kerja untuk swap engine? Di sini kurang lebih 1 bulanan. Iya. Oke, terus nah ini lagi nih, CR-V lagi nih. Iya. Apalagi nih masalahnya? Ini juga turun mesin Om. Kemarin trouble juga mesinnya, cuman ini kebetulan mesinnya nggak selamat. Jadi kemarin kita ganti mesin ke Singapura. Singapura. Ini. Nah ini sekarang kalau kita lihat nih nggak ada mesin yang Lagi kosong ini. mesinnya. Lagi dibersihin mesinnya. Nah di sampingnya beda nih. Tadi Honda sekarang di sini Mitsubishi Lancer. Iya ini. Ini C4 ya. Iya. Convert Oh di convert dari ke versi F4 berarti. versi F4, cuman belum full. Ini kan kalau kita lihat langsung kayaknya mobilnya fine aja gitu. Iya. Kok bisa di sini ada kayak nggak mau diganti atau mau servis gitu? Sebenarnya ini kemarin cuma ngerjain AC doang sih Om. Ini kita ngerapin kabel-kabel AC karena orangnya baru ngangkat. Ngerapihin kabel-kabel aja sih. Itu aja. Ya, Model-model minor lah ya. Minor ini. Karena kalau memang kita lihat langsung ini nggak ada masalah mobil kayak Nggak ada. clean Iya. gitu. Iya aman sini. Cuman rapi-rapi aja. Nah ini lagi nih, CR-V lagi nih. Ini baru selesai refresh gearbox Matic. Lagi ngetes itu aja. Ya, artinya untuk yang ini nggak separah yang Nggak, ya cenderung lebih ringan masalahnya. ringan ini ya. Cuman Matic-nya aja. Nah untuk ini bener-bener ini khusus drag ya tuh. Mobil customer sih Om ya, nitip. Dia jarang pakai, jadi kita kadang-kadang sesekali aja sih ikutan buat apa ya? Buat kalian anak-anak jalan-jalan itu aja sih. Nah di sini ternyata ada simpen ini ya, kannibalan itu. Di situ. Ini punya loyal customer ini Om. Nah, satu SR-V Gen 1, satu lagi itu Satu Civic Nova. Civic Nova. Ya, baru selesai ngecat, lagi dinaikin mesinnya. Oh berarti ini boleh bilang restorasi ya? Restorasi itu. Jadi bener-bener dibongkar semua. Iya, kita rakit mesinnya, itu juga kosong semua, dalam masih kosong semua. Berarti ini proses masih panjang ya untuk sampai Masih keluar? panjang. Mesin itu udah hidup, lagi rapi-rapi aja. Oke. Oh ya, ini kan bengkel ya. Tapi di sini ternyata nggak cuma bengkel loh. Ini juga ada detailing sama mobil. Yuk kita geser ke tempat detailing dan cuci mobil. Pertama kita buat dulu cuci mobilnya. Jadi kalau kita masuk sebelah kanan langsung ke cuci mobil. Iya. Ini total bisa berapa cuci dalam mobil dalam sekali cuci? Kalau sekali nyuci bareng-bareng nih ada tiga mobil. dek, ya. 3 mobil. Dan tadi kalau nggak salah juga ini treatmentnya atau cara metode cuci beda dibanding dengan kebanyakan Iya. tempat cucian. Lebih ke SOP-nya sih Om, karena kita
berusaha untuk mengurangi baret-baret mobil kan. Jadi treatment dari sabun, dari cara kerjanya beda. Itu sih. Makanya untuk harga juga sedikit lebih Iya. Ini cita-cita juga ini Om. Jadi dulu waktu bengkel-bengkel awal tuh, bengkel masih kecil, cita-cita punya one stop service ya. Satu bengkel, ada cuciannya, ada coffee shopnya. Jadi alhamdulillah kesampaian. Akhirnya ada tempat ini, ada cuciannya, ada bengkelnya, ada coffee shopnya. Jadi bisa semuanya ada satu. dan kalau nggak salah di Indo GL gitu 50 ribuan ya? 50.000 aja, start 50.000. 50 ribu. Start 50.000. Cuma dengan SOP yang beda dari kebanyakan. Betul. Untuk hindarin baret gitu ya. Iya, betul. Oke, kita coba ini. Nah, kalau detailing ternyata ada yang lebih paham nih. Di Om siapa nih? Faldi Om. Faldi langsung yang punya karyawannya. Oh. Jadi kalau kita lihat dia lebih bisa lebih jelas ya. Soal info dari detailing ini. Om ini bisa buat berapa mobil dong sekali kerja? Kalau detailing barangan cukup baru bisa 2 mobil. Kalau detailing. Dan ini salah satu yang lagi di detailing ya? Iya. Ini salah satu yang lagi habis di quick polish ya. Quick polish. Quick polish itu berarti gimana tuh penjelasannya? Dia tuh nggak cutting banyak-banyak, cuma light cut aja. Jadi lebih ke buat bikin di gloss aja sih. Gitu. Jadi fokusnya di eksterior gitu ya? Eksterior aja. Fokusnya di eksterior. Udah lama nih dikerjain? Ini pengerjaannya sih sebenarnya cuma one day service kalau quick polish. Quick polishnya berarti kalau mobil taruh ditinggal apa? Biasanya sih ditinggal sih. Kalau iya, karena 1 hari kerja sih paling lama. Iya. Berarti sama dengan 20 jam gitu. Iya. 1 hari kerja. Dan kebetulan ini mobil juga lagi yang Vegan One ini. Iya, CRV Gen 1. Yang lihat udah banyak ini ya. Lumayan banyak perintilan yang unik sampai stiker pun juga ada Iya. di sini. Kebetulan juga mobilnya mau dijual. Oh, ini mobil dijual. Jadi kalau yang tertarik Boleh bisa hubungin. ya langsung mobil ya. Iya. Dan ini juga kayak masih ada yang belum rampung Om ya? Iya. Karena di depan kita belum. Iya, kebetulan lampunya lagi di repair. Oh, Lagi dicuci lampu gitu, lagi di berarti itu repair. include dengan servis tadi itu. Iya, include dari servis ini. Dan itu Tapi tetap, menu terpisah. oh udah bisa. Iya. Dan itu tetap dalam 1 hari kerja. Untuk Enggak, ini. kebetulan kalau lampunya enggak sih. Kalau lampunya bisa 2 sampai 3 hari kerja. Itu ada termasuk sama ini. Iya, betul. Kalau bodinya aja sih Sehari gitu. iya, sehari aja one day service itu kebetulan menunya. Tapi kalau lampu belakang berarti udah beres gitu ya? Ya gimana? Lampu belakang itu? Lampu belakang udah beres. Nggak diapa-apain sih, lampu belakang cuma dipoles di tempat aja. Berarti memang depan yang di Iya, di- yang lampu headlampnya aja. Gitu. Kalau interior berarti terpisah kalau mau detail gitu. Iya, mungkin ambil paket yang full detailing biar dapat interiornya juga. Kita kan udah bisa lihat ya kalau ini hasilnya dari segi body deh gitu. Iya, Udah kinclong, udah mulus gitu kan. Ya memang belum ada apa nih, cuma iya. kalau ngomongin body cat udah kinclong gitu kan. Hmm. Kalau mau bikin kayak gini, berapa sih kisarannya? Kalau quick polish-nya itu mulai dari 1 juta Om. Kalau full detailing itu mobil kecil mulai dari 1,5 juta. Untuk coatingnya mulai dari 2,5 juta gitu. Berarti kalau mobil ini masuk ke kelas yang mana? Ini kelas yang medium sih. Kita masukin harga di 1 juta. 1 juta aja. Iya, quick polish ini. Ternyata nggak mahal, 2 juta deh. Bisa ikut sama gaji. Nah kalau itu info taruh deh. Eh, Ada nggak sih bisikan berapa nih kalau mau yang buat yang berniat berapa nih? mobil ini dijual berapa? Kalau nggak salah dari ownernya itu sekitar 80 jutaan. 80 juta. Dengan aksesoris yang udah tertempel. Berarti full ya. Full. Ini tahun berapa? Ini 2001 ya nggak salah ya. Yang apa ya? Pak? Ini lokal. Ya berarti udah ATM ya. Iya, TPM. Oh. Jadi kalau mau berminat siapin uang segitu dapat ya. Oke, Gadulers, ini juga tadi hasil bincang kami dengan Om Luki. Om, terus banyak kamu udah Terima kasih banyak Om. waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Siap. kita untuk kita lihat bengkel gimana. Siap. Terima kasih juga Om Siap. Dengan senang hati Om. sudah datang. Oh, dengan senang hati kita mampir ke sini. Siap. Nah, buat yang pengen tahu di mana lokasinya, berikut ya. Kami cantumkan alamatnya itu ada di lokasi Tanggerahan, Jakarta Selatan. Dan ini nih namanya, DRT Garage. Jadi di sini nggak cuma ada bengkel, tapi juga ada tempat mobil dan detailing. Dan jangan lupa
buat yang nongkrong juga ada coffee shop. Jadi selama nunggu mobilnya bisa minum-minum di coffee shopnya. Oke, jadi begitu hasil hitungnya kami, hasil liputan kali ini. Kalau kita mohon di like, jangan lupa komentar kalau ingin ada dikomentari. Share begitu semua sosial media kalian dan jangan lupa untuk like. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video kami yang akan. Sampai jumpa.